Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Gujuan Maulana SKM dalam video bedah buku juknis kemopropilaksis kusta. Ini adalah video yang keempat saya bikin. Saya akan melanjutkan dari halaman ke-8. Kita akan bicara tujuan, sasaran, dan jenis pendekatannya. Oke? Tujuan kemopropilaksis, tujuannya adalah menurunkan risiko terjadinya penyakit kusta di antara kontak penderita dan masyarakat. Oke, sudah jelas ya. Kalau sasarannya, nah ini ada kriteria yang disebut sasaran itu seperti apa? Apakah dia inklusi atau eksklusi? Kalau inklusi berarti dia termasuk sasaran dan diberikan kemopropilaksis. Kalau dia termasuk eksklusi, berarti tidak termasuk sasaran, berarti tidak diberikan kemopropilaksis. Apa saja yang termasuk inklusi? Kriteria inklusinya adalah penduduk yang menetap paling singkat 3 bulan pada daerah yang memiliki penderita kusta. Jadi ini mengacu pada definisi kontak eratnya. Definisi kontak erat kusta adalah orang yang tinggal dan berinteraksi secara intensif dengan penderita kusta minimal 20 jam per minggu berturut-turut minimal 3 bulan. Nah, itu definisi kontak erat. Nah, ini 3 bulan itu mengacu pada situ. Jadi asumsi pada awal ini buku ini dicetak, asumsinya kalau orang belum 3 bulan tinggal bersama penderita kusta, berarti dia belum cukup waktu untuk terpapar, seperti itu. Nah, tetapi ini ada tetapinya loh. Kemarin-kemarin kita barusan melakukan koordinasi lewat Zoom. Nah, ini kriteria yang pertama ini dihapus. Jadi meskipun belum 3 bulan menjadi kontak erat, dia tetap dikasih obat kemopropilaksis. Karena apa? Ya ini untuk memperlebar aja, untuk memperlebar kriteria kontak eratnya, sehingga meskipun orang baru, pendatang baru, ya tetap dia dikasih untuk pencegahan lebih baik aja. Jadi udah dihapus ya guys. Yang kedua, berusia lebih dari 2 tahun. Jadi kalau anak kurang dari 2 tahun tidak perlu dikasih kemopropilaksis. Yang berikutnya, tidak dalam terapi rifampicin dalam kurun 2 tahun sebelumnya. Jadi kalau ada kontak erat terus kok dia dalam 2 tahun terakhir pernah minum obat rifampicin, obat yang kalau diminum pipisnya jadi warna merah dan sebagainya, seperti itu. Nah, ini udah jelas nih. Oh, berarti Anda pernah dikasih kapan? Kalau misalkan dalam 2 tahun terakhir dia masih minum obat itu, entah itu apapun alasannya, entah misalkan dulu dia pernah menerima dalam bentuk kegiatan kemopropilaksis, atau dia pernah minum rifampicin misalkan terapi TBC atau terapi kusta dan sebagainya, berarti tidak perlu dikasih kemopropilaksis, seperti itu. Kalau sudah lebih dari 2 tahun barulah kita kasih kemopropilaksis lagi. Yang berikutnya, tidak sedang dirawat di rumah sakit. Ini jelas, berarti posisinya ada di mana. Kalau posisi di rumah sakit ya berarti dia termasuk eksklusi. Yang berikutnya, tidak memiliki kelainan fungsi ginjal. Ini harus dikonfirmasikan dengan hasil laboratorium. Jadi Anda, petugas tenaga kesehatannya, ini katanya ada sakit hepatitis, ini ada sakit ginjal dan sebagainya, lihat laboratoriumnya. Jadi hasil lab yang ada di rumah mana dilihat. Yang berikutnya, bukan tersangka atau suspek TB. Yang ketujuh, bukan tersangka atau suspek kusta atau terdiagnosis kusta secara konfirmasi. Nah, jadi kalau ada pasien di situ yang memiliki tanda-tanda, misalkan kok kayak suspek TB, ada batuk berdahak lebih dari 2 minggu, nah berarti kan suspek. Ini jangan dikasih kemopropilaksis dulu, ini harus dikonfirmasi dulu, ini benar-benar TB atau bukan. Konfirmasinya yaitu dengan pemeriksaan dahak, dengan radiologi dan sebagainya, seperti itu. Kalau ada orang yang suspek kusta, ya ini kayaknya ada kusta deh, ada bercaknya yang dicurigai dan sebagainya, berarti jangan dikasih kemopropilaksis dulu. Dipastikan dulu dengan pemeriksaan fisik ya yang ketat. Kalau misalkan masih meragukan ya dipending dulu, nggak apa-apa. Jadi jangan Anda memaksakan ngasih orang yang suspek TB atau suspek kusta dikasih kemopropilaksis, karena siapa tahu dia benar-benar terkonfirmasi TB atau kusta beneran. Nah, nanti malah kita mengacaukan pengobatannya. Yang seharusnya dia minum rifampicin ada paketan-paketannya, kok kita kasih kemopropilaksis yang dosis tunggal. Ya, itu tentunya akan mengacaukan pengobatannya. Maksudnya seperti itu guys. Jadi kalau dia Anda temukan suspek TB atau kusta, ya berarti dia tidak masuk kriteria inklusi. Dia nanti di hasil kemopropilaksis Anda masukkan ke kriteria eksklusi, karena dia termasuk suspek, seperti itu ya. Yang berikutnya, bukan lanjut usia. Lanjut usia berarti lebih dari 60 tahun dan tidak mengalami gangguan kognitif. Tidak mengalami gangguan kognitif ini untuk semua usia guys. Yang berikutnya, metode atau pendekatannya. Lah ini yang asik nih. Jadi Anda mau kemo, ini metodenya apa harus Anda tentukan terlebih dahulu. Ada 3 metode. Yang pertama pendekatan kontak, yang kedua partisipasi masyarakat, dan yang ketiga adalah pendekatan blanket. Oke. Yang pertama pendekatan kontak. Maksudnya apa? Pendekatan kontak ini merupakan pemberian kemo dengan sasaran meliputi seluruh kontak, baik kontak serumah, kontak tetangga maupun kontak sosial. Kontak sosial itu berarti kontak permainan, sepekerjaan, satu sekolah, seperti itu ya. Dari penderita atau kasus indeks. Kasus indeks itu adalah kasus terdaftar. Kasus indeks tidak hanya kasus baru. Saya pernah membuat video sasaran kemopropilaksis kusta itu apa saja. Tidak hanya penderita baru, tetapi juga penderita lama. Penderita lama itu berarti artinya masuk kembali, relapse, ganti tipe, dan juga penderita yang pindahan. Pindahan ini bisa jadi dia keluarganya belum dikasih kemo loh. Jadi kalau ada orang pindahan kena kusta di daerah di luar kota, dia pengobatan mulai di sana, terus dia masuk ke wilayah kita harus melakukan pengkajian dulu. Ini keluarga yang Anda boyong
dong apakah di sana sudah menerima kemoprofilaksis. Kalau sudah ya sudah, nggak perlu. Tapi kalau dia belum, berarti dia harus dikasih kemoprofilaksis sekarang gitu loh. Kriteria kemoprofilaksis kusta dengan pendekatan kontak dilakukan pada daerah yang tidak termasuk kriteria daerah yang mendapatkan kemo dengan pendekatan blanket maupun partisipasi masyarakat. Keuntungannya adalah, nah, ngiras-ngirus ini ada program juga 1 kali kegiatan, tapi 2 program ini tercapai gitu loh, tercakup, yaitu kemoprofilaksis dan pemeriksaan kontak erat kusta. Jadi ada kegiatan kayak kemo sendiri ya, kemoprofilaksis, ada kegiatan pemeriksaan kontak erat. Nah ini kan berarti sekaligus melakukan kemo juga sekaligus melakukan pemeriksaan kontak erat kusta, sekaligus ngiras-ngirus seperti itu istilahnya. Kelemahannya pendekatan kontak erat ini adalah kerahasiaan atau identitas kasus indeks ini jadi mudah diketahui oleh masyarakat sekitar. Misalkan gini nih, Anda pendekatan kontak berarti kan ngeblok kan orangnya, indeks kasusnya rumahnya ini, kita mengunjungi sekitarnya ya, minimal 20 orang. 20 orang ini berarti dia kurang lebih tinggal di sekitar rumah penderita, depan, belakang, kanan, kiri, serong kanan, serong kiri, depan, serong kanan, serong kiri, belakang. Kurang lebih 10 rumah lah di antara rumah kontak indeks ini, ya kan? Ya, kita di situ kan pasti ngeblok di situ. Terus ngeblok di mana? Nanti tetangganya bisa tanya nih, "Loh kok Anda mengunjungi rumah sini tapi kok rumah sebelah sana kok tidak dikunjungi?" Nanti kan otomatis bertanya-tanya, "Emang siapa sih penderita kusta di sekitar ini? Emang siapa sih?" Nah, akhirnya bisa ketahuan, bisa konangan gitu loh. Atau maksudnya si A ini ya, kayaknya tanda-tandanya seperti yang Anda sampaikan dalam edukasi ya kan, bercak terus tangannya gini dan sebagainya. Oh, kayak si A ini lah. Akhirnya rahasianya terbongkar. Maksudnya begini guys. Kita sebagai tenaga kesehatan, prinsipnya itu memang close status, merahasiakan identitas atau merahasiakan status pasien tersebut kena kusta. Jadi kita sebenarnya seharusnya merahasiakan siapa yang kena kusta di daerah tersebut. Tetapi kalau faktanya di lapangan kok ada yang sudah tahu, atau bahkan si penderita tersebut memang sudah open status, dia sudah tidak mempermasalahkan dia kena kusta, dia malah bahkan mungkin menjadi peer counselor misalkan, dia malah memotivasi orang-orang yang kena kusta untuk berobat, untuk semangat dan sebagainya, ya mau nggak mau dia memang sudah terbuka, itu nggak masalah. Tetapi prinsip dari awal Anda sebagai tenaga kesehatan memang harusnya merahasiakan status pasien yang kena kusta, seperti itu guys. Gitu ya, itu kelemahannya. Yang berikutnya pendekatan partisipasi masyarakat. Nah, partisipasi berarti kita melibatkan masyarakat lebih banyak. Merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang melibatkan anggota keluarga. Anggota keluarga diberdayakan, petugas kesehatan di desa, kader-kader maksudnya, YPMK atau orang yang pernah mengalami kusta, yang tadi yang saya katakan bisa jadi dia malah menjadi peer counselor, tokoh masyarakat, tokoh agama, kader kesehatan, orang yang berpengaruh di desa, itu semuanya diberdayakan. Pendekatan ini bisa melakukan anggota keluarga dapat melakukan pemeriksaan diri atau self screening secara dini dengan menggunakan formulir cari bercak. Nah, maksudnya gini, pemberdayaan masyarakat di sini itu untuk apa? Untuk melakukan pendekatan. Ya, pendekatan ke masyarakat, terus melakukan screening di tahap awal, yaitu dengan melakukan screening pemeriksaan lapang pandang, yaitu memeriksa apakah anggota keluarganya memiliki bercak-bercak yang mirip kusta, bercak kemerahan atau warna putih atau kecoklatan seperti itu. Ini bisa dibantu oleh anggota keluarga dan kader gitu loh. Tidak harus oleh tenaga kesehatan gitu. Nah, menggunakan forum cari bercak seperti forum ICF, nanti di dalam deskripsi video ini di bawah akan saya cantumkan contohnya seperti apa sih forum cari bercak ala ICF seperti itu. Nah, kriterianya daerah yang dilakukan pendekatan partisipasi masyarakat ini adalah daerah beban tinggi, yaitu case detection rate atau CDR-nya, angka penemuan kasus barunya adalah lebih dari 5 per 100.000 penduduk. Artinya dalam 100.000 penduduk ada 5 penderita kusta minimal. Itu yang disebut beban tinggi. Atau ada 30 penderita kusta baru setiap tahunnya selama 3 tahun berturut-turut. Itulah yang disebut desa dengan beban tinggi. Nah, yang kedua, adanya stigma yang tinggi. Nah, sehingga resiko untuk menolak itu tinggi. Nah, jadi lihat ya, bedanya nih. Kenapa sih kita melakukan pendekatan partisipasi masyarakat? Karena di situ beban kustanya tinggi, banyak penderitanya, dan di situ juga ada stigma. Stigmanya tinggi. Kalau stigmanya tinggi, berarti kan resiko untuk menolaknya tinggi.
Maka dari itu kita memberdayakan masyarakat sekitar situ untuk melakukan pendekatan, ngobrol ya. Kalau misalkan kita, apalagi kita orang tenaga kesehatan yang jarang ke situ, orang tidak kenal kita datang dianggapnya orang asing, dianggapnya mau melakukan intervensi apa-apa sudah curiga duluan, nanti penolakannya banyak. Anda datang aja mungkin orang sudah protes, ditolak atau tidak membuka pintu, seperti itu. Akhirnya seperti itu. Jadi karena di situ penderitanya banyak, bebannya tinggi, ada stigma, kemungkinan di situ sebenarnya banyak kasus yang tersembunyi. Nah, gimana caranya pendekatannya? Kita berdayakan masyarakat lokal sekitar situ. Tadi apakah menggunakan OYPMK, penderita yang ada di situ, mantan penderita, apakah di situ menggunakan kader, sehingga karena kita memberdayakan orang yang berpengaruh di situ, orang yang kenal di situ, mudah melakukan penetrasi ke sana, masuk ke sananya itu gampang karena mudah diterima, karena orang merasa oh ini si A kan kenal gitu kan, warga lokal situ, tokoh masyarakat situ, sering mondar-mandir situ karena sudah kenal. Jadi karena sudah kenal berarti resiko penolakannya akan berkurang daripada kita ke situ nggak dikenal, lu siapa, mau melakukan apa nggak tahu, enggak lah sorry ditolak mas. Jadi banyak gagalnya kalau kamu tidak memberdayakan masyarakat jika kriteria lingkungannya seperti tadi yang saya sebutkan, beban tinggi dan juga stigmanya tinggi. Itu loh kenapa Anda harus memberdayakan masyarakat, karena seperti ini. Lalu berikutnya, daerahnya padat dan tinggal mengklaster. Nah, udah stigmanya tinggi, di situ banyak penderita, beban daerah kustanya tinggi, lalu penderitanya di situ rumahnya padat. Nah, kemungkinan berarti kan resiko penularannya akan lebih tinggi seperti itu. Syarat yang berikutnya tersedia kader. Ya jelas, kalau kadernya nggak ada ya nggak bisa mas. Yang berikutnya harus ada forum cari bercak yang tadi saya katakan. Keuntungan ini adalah dengan partisipasi masyarakat tadi, jadi resiko penolakannya bisa berkurang, Anda lebih dipermudah Anda melakukan pendekatan seperti itu. Nah, tetapi ini sasarannya, kontak eratnya lebih banyak daripada pendekatan kontak. Kalau pendekatan kontak tadi kan 20 kontak erat. Kalau ini setiap kasus indeksnya Anda melakukan kemoprofilaksi pemberiannya 50, minimal 50 kontak erat. Kenapa kok 50? Kok sasarannya lebih banyak daripada yang pendekatan kontak? Karena tadi ini bebannya tinggi, terus pemukimannya, perumahannya padat, terus adanya stigma. Nah, ini 3 kriteria ini saja, ini sudah memungkinkan, oh berarti ini pasti hidden case-nya banyak. Berarti banyak kasus yang akan kita temukan, kasus barunya seperti itu. Makanya kita screeningnya, kita edukasinya, kita kemoprofilaksisnya, sasarannya lebih banyak daripada pendekatan kontak. Jadi di pendekatan masyarakat ini kita memberikan ke 50 kontak erat per indeks kasus. Nah, lebih banyak ya. Nah, berarti kurang lebih mungkin 16 rumah yang kita kunjungi. Kalau tadi kan cuma 10. Ya, kalau ini mungkin bisa sampai 16 sampai 20 rumah dari sekitar penderita indeksnya. Yang berikutnya pendekatan blanket. Ini adalah metode ketiga. Blanket ini yaitu pemberian kemo dengan sasaran seluruh penduduk di area tertentu, suatu daerah tertentu, seluruh penduduk. Kalau tadi kan ini kita pilih-pilih, nah ngeblok di resiko tertinggi mana, di kontak eratnya, di sekitar lokal atau di sekitar rumah penderita kan seperti itu. Tetapi kalau blanket ini seluruh penduduk pada suatu wilayah tersebut kita kasih kemoprofilaksis semua. Tapi ada kriterianya nih, penduduk yang seperti apa, daerah yang seperti apa. Yang pertama, beban tinggi kusta, jelas menggunakan indikator tadi CDR atau angka penemuan kasus barunya lebih dari 5 per 100.000 penduduk, dan juga atau 30 penderita kasus baru setiap tahunnya dalam 3 tahun berturut-turut. Ini tetap kriterianya yang pertama. Yang kedua, daerah tersebut terisolir, aksesnya sulit, transportasinya susah, seperti daerah tertinggal dan sebagainya. Kalau sebuah daerah, entah itu sebuah desa, entah itu sebuah blok, atau entah itu sebuah pedukuhan tertentu lah ya, yang kayak kepulauan seperti itu, aksesnya sulit, kita transportasi ke sana sulit, butuh waktu beberapa hari, mungkin harus menggunakan kapal, perahu dan sebagainya. Maka asumsinya penduduk di area tersebut ini mondar-mandirnya dia di sekitar situ-situ aja, lebih banyak ketemu orang-orang itu aja gitu loh, setiap harinya bertemu dengan orang-orang yang sama itu aja. Maka asumsinya seluruh penduduk pada area tersebut adalah kontak erat gitu loh mas. Itulah mengapa seluruh penduduk di situ dikasih kemoprofilaksis semua, gitu loh maksudnya. Yang berikutnya, daerah tersebut pelayanan kesehatannya tidak memadai atau tidak rutin, terutama pelayanan kustanya. Karena nakes juga jarang ke situ, berarti jarang ada pemeriksaan kontak erat, jarang ada mungkin konsultasi. Kalau misalkan ada
kasus-kasus yang misalkan dicurigai juga jarang terdetek, mungkin penemuan dininya juga terlambat dan sebagainya, sehingga kemungkinan di situ akan banyak penderita kusta yang tersembunyi, penularannya juga tinggi seperti itu. Makanya blanket ini dilakukan serentak kepada seluruh penduduk. Nah, kelebihan dari pendekatan blanket ini motivasinya tinggi gitu loh, karena tidak pandang bulu semua warga di pulau ini harus minum kemoprofilaksis. Nah, akhirnya penduduk itu semangat gitu loh. Jadi semua yang masuk kriteria inklusi di sini dikasih ya tadi kriteria inklusi ya, yang lebih dari 2 tahun sampai kurang dari 60 tahun. Jadi orang semangat, oke. Nah, seperti itu. Ini kelebihannya. Tetapi ya ini ada plus minusnya. Kelebihannya seperti itu. Minusnya apa? Minusnya karena itu sebuah kepulauan, berarti kan Anda mungkin memerlukan tambahan tenaga kesehatan untuk bisa menjangkau seluruh pulau tersebut. Nggak mungkin cuma 2 orang Anda melakukan penyisiran ya, itu nah, lama selesainya ya kan, dibutuhkan waktu berhari-hari. Anda nginep di situ berapa hari mas ya, seperti itulah. Oke, jadi ini Anda harus milih nih kalau mau kemo, ini kira-kira kriterianya seperti apa ya. Atau bisa jadi Anda ada kriteria lain lagi, yaitu ini gabungan antara pendekatan kontak dengan pendekatan blanket, namanya pendekatan mini blanket. Kebetulan saya juga pernah menjalankan pendekatan mini blanket. Mini blanket itu apa? Pada area tertentu padat, bebannya tinggi ya. Terus di situ juga ada kader, forum cari bercak juga ada. Ya, stigmanya juga tinggi. Nah, sudah memenuhi syarat seperti itu, tetapi ini bukan kepulauan. Saya kebetulan punya daerah di mana di situ padat, karena daerah di situ pertumbuhan ekonominya tinggi, cukup ramai secara kegiatan ekonomi, dekat pasar dan sebagainya, pusat-pusat pembelanjaan dan pusat-pusat ekonomi, sehingga di situ ini kayaknya syaratnya terpenuhi, tetapi kan bukan pulau yang terisolir. Nah, makanya ini disebut pendekatan mini blanket. Kita pernah memberikan pada RT tertentu, RT 12 dan RT 14 saat itu ada desa X ya. Itu di situ karena itu bahkan CDR-nya lebih dari 100 per 100.000 penduduk. Nah, jadi jelas itu penderitanya di situ juga banyak, sehingga kita melakukan mini blanket diberikan seluruh penduduk di RT RW tertentu. Nah, seperti itu. Tetapi lagi-lagi Anda harus konsul dulu ya ke jenjang Anda yang lebih atas. Kalau bisa provinsi. Kalau bisa Kemenkes juga. Jadi konsultasi untuk bisa meng-ACC apakah ini pantas dilakukan pendekatan mini blanket atau pendekatan kontak atau partisipasi masyarakat. Seperti itu ya guys. Jadi dikonsulkan ke atasan itu lebih baik. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.